Assalamualaikum sahabat Yara. Hari ini kita mau ke tempat salah satu tempat pembuatan makanan pokok khas Indonesia nih ya. Oke, yaitu tempat pembuatan tempe dan tahu. Nah, teman-teman yang ingin melihat bagaimana proses pembuatannya bisa langsung ikuti kita. Oke, kita gerak sekarang ya. Assalamualaikum sahabat Yara, hari ini kita sudah mendatangi salah satu tempat pembuatan tempat produksi tempe dan tahu nih yang beralamat di Jalan Fajar Harapan, Atuk Jauh, Kecamatan Baitur Rahman. Dan saat ini saya sedang bersama Pak Jamaluddin ya Pak ya. Pak Jamaluddin ini sendiri adalah pemilik dari usaha produksi tempe dan tahu. Nah, jadi sejak kapan nih Pak berdirinya tempat ini? Oh di Atuk Jauh. Iya. Di Atuk Jauh selama tahun 2002. 2002 di Atuk Jauh. Atuk Berarti Jauh. sebelumnya di Lampase Aceh itu. di Lampase. Berarti kurang lebih udah berapa lama tuh Pak? Udah 90 maksudnya? tahun 90 mulai. Oh, dari tahun 90 mulainya. Udah lama kali, 30 sekian lah ya, 30 tahun lah ya. Kemudian pemasarannya gimana nih Pak? Ya. Pemasaran dari tempe dan tahu ini sendiri? Sampai ke Lambaru, Oh, Legari, di pajak-pajak Nusu itu oh gitu. Kalau keluar Aceh? ada. Oh enggak ya. Maksudnya dari keluar Banda Aceh gimana? Belum juga. Oh belum juga. Cuma di lingkungan Aceh aja. Di lingkupnya aja. Kalau mau tahu nih Pak kami, gimana sih proses dari pembuatan tahu dan tempe itu sendiri? Ya kan kalau misalnya terhilang prosesnya mulai dari awalnya kan kalau tahu kan kacangnya dibersihin dulu. Habis itu direbus, direndam lebih kurang 2,5 jam. Iya. Nah, habis itu baru digiling tuh kayak sekarang tuh. Iya. Tapi kan pasti ada perbedaan nih Pak antara pembuatan tempe dan tahu itu Kalau sendiri. tempe kayak gitu juga, tempe direbus sampai matang dulu kacangnya, direndam paling 2 malam, habis itu baru di. Oke, baik. Nah, gitu. Kalau tempe direndam 2 malam. Biar ada asamnya dulu, habis itu baru dikupat. Difermentasikan gitu ya. Kalau tahu tidak begitu ya? Enggak, direndam aja untuk biar enak kita giling. Kan? Karena tekstur tahu itu sendiri lebih lembut ya. Mungkin ada beda Pak antara tahu yang diproduksi di sini dengan tahu yang lain? Enggak ada, sama aja semua. Sama aja semua. Sama. Untuk... Enggak ada perbedaannya, sama. Oke, dan sahabat Yara, terima kasih. Ini kita udah sedikit berbincang dengan Pak Jamaluddin. Semoga usahanya tetap sukses dan alhamdulillah. Amin dengan doa kalian. Semoga iya. Bagi masyarakat yang ingin pesan tahu ini harus kemana nih Pak? Enggak, itulah karena misalnya itu enggak ada jemput ke rumah orang. Kalau sore tidak ada orang beli di sini kan. Kalau harganya sendiri gimana tuh Pak? Harganya tergantung sama harga kedelai. Selama ini harganya kedelai agak melonjak, ya pemasarannya tetap juga kan. Kalau saat ini? Kalau per biji dia sekarang dengan 500. Tahu per biji 500. Nah, kalau satu per papan 45.000 sekarang. Oh, kalau per papannya 45.000. Nah, itu tahu. Kalau tempenya Pak? tempe per biji dia ada porsi-porsi, dia ada 4 macam model, ada yang kecil, ada yang 1.000. Oh. Ada 2.000, 3.000, Iya. 4.000. Nah, murah lah ya, terjangkau ya pokoknya. Tidak jauh beda di pasar lah ya. Maksudnya lebih murah di sini juga ya di tempat produksinya. Produksinya lebih murah dikit. Kedelainya dari mana? Kedelainya dari Medan ya. Oh, kedelainya dari Medan. Berarti nggak ada Bang kedelai di Aceh? Selama ini itulah dari Medan, dari kedelai luar tuh dari depo di sekarang tuh kan. Di masa pandemi Pak ada nggak terjadi pengurangan pembelian? Ya? Di masa-masa pandemi Pak ada nggak penjualan dulu atau sama aja? Oh, jauh kali daripada kemarin tuh. Kalau masalah pemutaran sekarang omset penjualan ya lebih kurang. Jauh kali. Selama 2 tahun ini, selama COVID ini memang luar biasa.
Ada sekitar 50%. Harga barang naik, omset jualan pun menurun. Ya masyarakat ya, gini terus lagi ini perjuangan hidup kan. Yang Apalagi penting sekarang. ada rezeki dikit-dikit, alhamdulillah. Iya. Apa sih tips untuk jadi pengusaha seperti Bapak gitu? Ya itu lantaran kita dari dasar kerja sama orang dulu. Oh ya. Di pengalaman tuh kerja sama orang. Jadi yang ilmu yang bisa Jadi kita ilmu ambil. yang kita ada itulah kita gunakan, memanfaatkan kan. Nah, kalau dulu ditawarkan tuh gawe enak mau, gajinya kecil. Kami waktu kecil apa dulu tahun 90 tuh lebih banyak pemasukan dari dari usaha sendiri. Nah, dari pegawai. Namun kita kemarin tuh malah tawar lagi untuk masuk pegawai tahun 90 ten mudah masuk pegawai. Sekarang udah punya pegawai sendiri lah, udah bekerja sendiri, alhamdulillah. Ya, betul juga kan. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin. Kita berjumpa lain kali dan nanti kita mau lihat proses pembuatan itu ya Pak.